Shalom, selamat Sabat. Recording in Mudah-mudahan progress. sudah terdengar ya suara saya? Terdengar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan sharing tentang kesehatan kulit karena bidang saya memang bidang dermatologi dan yang akan saya sampaikan ini adalah tips-tips, 8 tips bagaimana cara supaya kulit kita tetap bisa awet muda. Siapa yang ingin tua? Tidak ada yang ingin tua ya, semua ingin tetap awet muda walaupun usia bertambah ya. Jadi dengan usia bertambah tapi kita tetap bisa terlihat sehat, kita bisa terlihat awet muda. Oke, ini agak lambat slides-nya, sebentar ya. Mohon bersabar ya, sebentar. Ini lagi. Oke. Oke, baik. Jadi 8 cara kulit awet muda ya, itu adalah topik yang saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, apa saja 8 cara itu? Apa metodenya? Ini adalah outline yang akan saya bawakan. Kita akan bicara tentang aging. Apa itu aging? Ada faktor internal, faktor eksternal, dan bagian terakhir kita akan bicarakan apa yang bisa kita lakukan ya untuk take home message-nya. Nah, apa itu aging sebenarnya? Ya, aging itu ada inflamasi, inflammaging. Ya, jadi istilah ini sekarang sedang top ya, banyak dibicarakan ya, karena proses penuaan itu memang aging. Nah, pada suatu proses penuaan itu ya, yang kita lihat adalah sel-sel tubuh kita makin lama makin tua. Kemudian sel yang sudah tua itu kan harus digantikan oleh sel yang muda. Tapi kadang-kala sel itu tidak bisa digantikan sehingga sel yang tua yang sudah tidak bagus fungsinya harus tetap bekerja keras. Nah, itulah yang terjadi dalam seluruh tubuh kita. Jadi bukan hanya pada kulit kita. Dan setiap sel memiliki satu program untuk mati. Jadi itu yang namanya program cell death. Jadi semua sel memang suatu saat akan mati, termasuk kita semuanya ya. Nah, sel yang tidak berfungsi dengan baik, inilah yang membuat terjadinya proses penuaan yang lebih cepat. Ya, nah, kulit kita adalah organ terbesar dari seluruh tubuh kita dibandingkan dengan usus, dengan lever, dengan jantung. Semua organ tubuh kita yang paling besar adalah kulit kita. Dan ini mencerminkan apa yang ada di dalam tubuh. Jadi kita bisa melihat kulit itu sebagai jendela tubuh. Nah, sebagai contohnya, ini kalau ada merah-merah, bercak merah ya di bagian tulang kering, ini adalah salah satu tanda penyakit yang ini nama penyakitnya nekrobiosis lipoidika. Ini ditemukan pada diabetes. Ya, jadi kalau orang punya seperti ini kita langsung bisa lihat, oh bapak atau ibu punya diabetes nggak nih? Nah ini kita sudah bisa lihat. Kemudian penyakit yang sekarang lagi ngetop rosacea, ya seperti jerawatan, kemudian merah-merah mukanya, sebentar-sebentar merah, gampang sekali merah. Orang menyebutnya sebagai kulit sensitif, ya. Padahal penyakit rosacea itu berkaitan dengan penyakit di dalam tubuh, ya. Ada penebalan dari lemak yang ada di bagian luar jantung ya, istilahnya epicardial fat. Menebal ya, jadi bahaya artinya punya kecenderungan lebih mudah untuk terjadi gangguan jantung. Begitu juga dengan pembuluh darah karotis ya yang ada di leher kita ya, kalau kita raba yang ada denyutnya ya. Nah, itu pembuluh darah itu menebal di bagian dalamnya ya, jadi bagian intima dan medianya menebal. Kemudian bisa terjadi juga metabolic syndrome, jadi penyakit-penyakit seperti diabetes, ya, gangguan metabolik lainnya. Nah, ini juga terjadi pada orang yang punya bintik-bintik yang seperti jerawat itu. Juga ada gangguan dari mikrobiota di dalam usus, ya, jadi bisa terjadi penyakit yang namanya IBD, inflammatory bowel disease. Juga seringkali ada infeksi dari bakteri Helicobacter pylori di dalam lambungnya. Jadi kita lihat bahwa ternyata apa yang ada di kulit menggambarkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Jadi selalu berkaitan. Jadi kalau kita berbicara tentang aging di kulit, sebetulnya kita juga bicara tentang aging di seluruh organ tubuh kita lainnya.
Nah, kalau kulit karena mudah dilihat, karena ada di bagian luar dari tubuh, nah kita bisa lihat kulit makin tua makin menipis. Kulit yang menipis itu terlihat keriput dan kering, ya. Seluruh struktur kulit berkurang jumlahnya, ya, lapisan-lapisannya. Pembuluh darahnya berkurang, sel Langerhans berkurang, ya. Semua berkurang, lemak di bawah kulit juga berkurang sehingga kulitnya tidak punya bantalan, ya. Jadi yang kita lihat adalah semua lapisan kulit terganggu, termasuk sebenarnya seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Nah, ini adalah satu istilah yang sering sekali sekarang digunakan, inflammaging. Ada suatu proses inflamasi, ada suatu proses radang, bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, terutama yang paling sering disebut adalah reactive oxygen species, ya, atau ROS. Nah, ini bisa dibentuk dari dalam tubuh kita sendiri. Setiap metabolisme sel itu selalu akan menghasilkan reactive oxygen species. Tapi karena tubuh kita punya antioksidan, dia langsung bisa mengatasi si reactive oxygen species itu. Bisa juga datang dari lingkungan. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau orang sedang sakit, ada infeksi, ya, infeksi yang kronis khususnya, seperti misalnya gangguan keseimbangan bakteri di dalam usus, ya, istilahnya disbiosis. Itu juga akan menyebabkan ada inflamasi. Bahan polutan yang ada di luar, ya, semua yang ada di udara yang bisa menyebabkan kita badan kita malah mau menolak itu, tapi timbulnya suatu reaksi inflamasi, peradangan. Terbentuklah sitokin proinflamasi dan peradangan itu berlangsung di seluruh tubuh kita. Jadi tidak hanya pada kulit, ya. Nah, inflammaging pada kulit bagaimana prosesnya? Salah satu yang selalu dituding sebagai penyebab kerusakan kulit adalah karena sinar ultraviolet. Ya, sinar UV bisa kena di kulit kita dalam waktu yang singkat, ya. Jadi acute attack dari si sinar ini menyebabkan terjadi oksidasi lemak di kulit, ya, oxidized lipid, dan terjadilah inflamasi. Tapi kalau kita tidak terjemur dalam jangka waktu yang lama dalam satu waktu, kita misalnya terus-menerus kejemur, rusak lagi sedikit, nanti rusak lagi sedikit. Nah, proses ini juga tetap menyebabkan suatu proses inflamasi yang kronik. Nah, akibatnya adalah selalu ekstraselular matriks, ini yang disebut sebagai kolagen, ya, serabut-serabut kolagen, serabut elastik, fibers, ini semua akan rusak, dan itulah yang membuat kulit kita jadi kendur, ya. Nah, inflamasi ini menyebabkan suatu gangguan pada semua sel, sehingga nggak bisa diperbaharui sel yang rusak itu. Dan ini terjadi pada seluruh organ. Makanya kita lihat proses aging atau inflammaging itu juga terjadi di otak. Ada Alzheimer, ada Parkinson, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya aterosklerosis. Ini juga salah satu proses inflammaging. Ya, ada multiple sklerosis, bermacam-macam penyakit lain, insulin resistance, ya, jadi mengarah ke arah diabetes, osteoporosis, ya, kemarin kita baru dengar topik osteoporosis, ya, itu juga adalah suatu proses karena inflamasi, ya, diabetes, cancer, itu semua akibat inflamasi, termasuk kulit yang kelihatan menua. Jadi aging itu sebetulnya is a disease, ya, kata seorang peneliti Earl Harry Statman, dia katakan hidup manusia sebenarnya hanyalah menggambarkan kerusakan akibat radikal bebas yang terakumulasi di dalam sel. Bila sudah banyak kerusakan dalam sel, sel itu tidak dapat lagi bertahan dan akhirnya menyerah. Jadi kalau sudah tidak bisa di-renewal, diperbaiki dan diganti dengan sel yang muda, dia akhirnya tidak bisa bertahan dan rusaklah sel itu sehingga fungsi organ terganggu. Nah, kita ingat bahwa kita harus merawati tubuh kita. Di dalam Efesus 5 ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kita juga harus sayangi bukan hanya seluruh tubuh, tapi juga termasuk diantaranya adalah kulit kita. Kita harus rawat kulit kita. Love your skin, love your body. Ada orang yang kalau cuci muka itu digosok kenceng-kenceng karena dia sebel lihat misalnya ada flek gitu, ya. Itu justru bukan menyayangi. Kalau kita sayangi kan kita usap-usap dengan lembut, ya. Jadi kita harus sayangi tubuh kita. Nah, kita belajar 8 cara untuk kulit sehat, ya. KULIT CHAT. Ya, kita lihat kendalikan pikiran, ya. Yang pertama adalah kita kendalikan yang dari dalam. Kendalikan pikiran, utamakan gerak badan, makan sayur dan buah-buahan, ingat minum dan tidur yang nyenyak.
Kendalikan pikiran, kenapa pentingnya? Karena dari berbagai penelitian, ada banyak kan otot di wajah kita. Kalau kita marah atau kita susah hati, muka kita akan merengut ya. Bahasa Indonesianya susah ya, bahasa yang bisa dimengerti barangkali ya. Seperti marah, seperti sedih, itu ada 7 otot wajah yang digerakkan. Sedangkan kalau kita tersenyum, kita cukup menggerakkan 3 otot wajah. Kalau semakin banyak otot yang digerakkan, akan terbentuk garis-garis yang akan makin lama makin dalam. Ya, dengan bertambahnya usia, garis itu makin terlihat. Jadi kita semua akan menua. Semua orang akan memiliki keriput. Tetapi keriput orang yang pemarah, ya, orang yang murung akan berbeda dengan orang yang selalu tersenyum. Lihat, kerutannya lebih sedikit, padahal dia umurnya 10 tahun lebih dibandingkan dengan bapak yang di sisi sebelah kirinya. Jadi kita lihat bahwa kita harus selalu tersenyum. Nah, ini adalah sebuah penelitian, Changing Face of Beauty, dikatakan bahwa orang itu dikenalikan dari wajahnya, terutama adalah ekspresi emosi yang ditampilkan oleh mata dan mulut, dan ini yang menandakan suasana hati seseorang. Jadi kalau kita mau terlihat happy dan kulit kita akan jadi awet muda, selalulah tersenyum. Ya, kita ingat Rahel dan Lea ya, di dalam Kejadian 29 ayat 17 dikatakan Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi kecantikan itu terlihat dari matanya dan mulut yang selalu tersenyum. Ya. Yang kedua, utamakan gerak badan. Nah, apa hubungannya gerak badan dengan kesehatan kulit? Ternyata ada, jelas ya. Ini seorang triathlete, Edwina Brocklesby di Inggris ya. Usianya sudah 76 tahun, dia masih lari triathlon. Ya, jadi triathlon itu lari, berenang, angkat beban, ya, sepeda. Nah, dia masih bisa, dan dia baru mulai untuk berlatih pada saat dia berusia 58 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita mulai berolahraga dan melakukan hal-hal yang sehat, ya. Tidak pernah ada kata terlambat. Nah, olahraga itu selalu dikaitkan dengan turunnya berat badan. Pada saat berat badan kita turun, sitokin proinflamasi yang tadi kita bicarakan ya, aging kan, inflammaging. Nah, interleukin 6 ini adalah salah satu sitokin proinflamasi. 30% yang ada di dalam darah itu adanya di jaringan lemak. Kalau kita olahraga, kita hilangkan lemak itu, maka interleukin 6 itu akan turun. Ya, oleh sebab itu, obesitas atau kelebihan berat badan, hati-hati, karena itu tanda bahwa kita memiliki inflammaging. Ada suatu inflamasi di tubuh kita yang menyebabkan kita cepat tua. Ya, nah, orang tua yang rajin olahraga dari penelitian ini dikatakan dan berat badannya normal, ya, berat badan yang ideal, memiliki lebih sedikit sel limfosit T yang senescence. Yang senescence itu artinya sel limfositnya yang sudah menjadi tua, ya, dan lebih sedikit sitokin proinflamasi di dalam darahnya. Jadi jaga berat badan dengan rajin berolahraga. Apalagi pada penelitian pada tikus, ya, ini tikusnya dibikin ada lukanya. Nah, kalau tikus itu berat badannya normal dan dia sering exercise, luka itu akan lebih cepat sembuh. Ya, sedangkan tikus yang sudah tua, yang tidak rajin olahraga, dia lukanya lebih lambat sembuh. Jadi olahraga akan menginduksi respon antiinflamasi sehingga luka akan lebih cepat sembuh. Jadi regenerasi sel kulit. Yang ketiga, ya, lahap makan buah dan sayuran. Nah, saya senang sekali penelitian ini saya selalu pakai karena ini betul-betul menunjukkan bahwa ada kaitan antara apa yang kita makan dengan kesehatan kulit kita. Nah, kesimpulan dari peneliti-peneliti tersebut dikatakan, semua fitonutrien, jadi diet makanan kita yang banyak kandungan fitonutrien seperti alfa-tokoferol, flavonoid, beta-karoten, likopen, dan lutein, ini adalah semua pigmen-pigmen di dalam makanan. Ya, semua yang warna kuning, orange, merah, ya, likopen yang merah seperti di tomat. Inilah yang membuat kulit kita tahan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Kita selalu bicarakan ultraviolet bisa merusak kulit, ultraviolet bisa membuat kanker kulit. Benar, itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita konsumsi cukup fitonutrien yang ada di dalam sayur dan buah-buahan, maka kita terlindung.
Ini penelitian lain yang saya selalu gunakan. Dia katakan di sini, optimal supply of antioksidan micronutrients. Kalau kita punya mikronutrien yang cukup, maka kulit kita tidak akan mudah terbakar oleh sinar matahari. Kita punya defense, punya pertahanan terhadap sinar ultraviolet. Dan dibuktikan dari penelitian, ya, semua yang diberikan makanan-makanan ini, merahnya pada kulit kalau terpapar matahari berkurang, ya, tidak terjadi terbakar sinar matahari. Jadi kita sebenarnya sunscreen yang utama adalah yang kita konsumsi, bukan sunscreen yang dalam botol ya, tetapi dalam bentuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Bahkan di dalam sayur dan buah-buahan ada suatu zat yang namanya sirtuin. Ya, ini mengaktifkan sirtuin ya. Jadi ada jenis makanan-makanan tertentu yang bisa seperti kurkumin ya. Kurkumin itu kunyit ya, dan resveratrol yang ada di dalam anggur itu bisa mengaktifkan protein yang namanya sirtuin, dan sirtuin inilah yang membuat kita awet muda, panjang umur. Makanya dianjurkan banyak makan berries dan jangan lupa kurkumin ya, kunyit. Dan jangan lupa kita juga harus calorie restriction. Kalau ada calorie restriction atau diet restriction, itu kita sedikit lapar, porsi makanan kita dikurangi 25% saja sudah bisa memperpanjang usia kita, dan health span itu yang paling penting. Dan exercise. Ketemu lagi ya si olahraga. Olahraga membuat kita awet muda dan tidak terjadi peradangan. Makanan apa saja? Buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung flavonoid ya, seperti golongan berries ya, polifenol ya ada di dalam bawang, semua sayuran hijau, tomat dan sebagainya. Juga ada karotenoid, semua yang warnanya orange, ini akan memproteksi DNA kita dan memperbaiki kalau ada DNA yang rusak. Dan paling penting jangan lupa adalah tomat. Aduh, tomat itu makanan yang harus selalu ada kalau mau kulitnya sehat ya. Kemudian jeruk ya, jeruk itu salah satu yang mengandung vitamin C. Kita seringkali pikir vitamin C hanya untuk imun saja. Jangan lupa kolagen yang ada di kulit, yang ada di pembuluh darah, di dinding pembuluh darah itu kolagen ya. Kemudian di lutut kita, di persendian-persendian, itu semua dihasilkan kalau makanan kita cukup mengandung vitamin C. Jadi nggak harus minuman kolagen sebetulnya, asal kita cukup vitamin C, maka sel fibroblast yang ada di badan kita, di kulit kita, itu akan menghasilkan kolagen. Ya, vitamin E, dari mana sumber vitamin E-nya? Bukan beli pakai suplemen, tapi kita cukup mengkonsumsi misalnya alpukat. Ya, semua makanan-makanan yang ada kandungan lemaknya, biji-bijian yang ada lemaknya, itu semua ada kandungan vitamin E-nya. Dan dia harus bersama-sama dengan vitamin C. Kemudian zinc, ya ada di dalam Brazil nuts, ya banyak sekali. Yang keempat, ingat minum. Tubuh kita tahu terdiri atas air, ya. Antara ada yang mengatakan 70%, 60%, termasuk kulit kita. Ya, nah saya cari-cari penelitiannya yang betul-betul menghubungkan antara skin hydration dengan minum air. Ya, apakah dietary water itu bisa membuat kulit kita menjadi lebih lembab? Ya, karena kita tahu kulit kita selalu mengalami penguapan. Ya, itu yang namanya transepidermal water loss. Kalau barrier kulit kita, jadi di permukaan kulit kita itu ada lapisan lemak, dan sel-sel itu selalu diantaranya itu ada fatnya ya, ada lemaknya, sehingga dia bisa seperti batu bata dengan semen, jadi dia sangat kuat skin barrier kita. Dia tidak akan terjadi penguapan dalam jumlah yang besar. Tapi begitu ada gangguan, apakah lemaknya berkurang atau ada lecet kulitnya, nah ini transepidermal water loss inilah yang akan membuat kulit kita menjadi kering. Nah, dari penelitian ini ya dikatakan mereka memberikan air dalam jumlah 3,2 liter per hari dibandingkan pada dua kelompok. Kemudian kelompok yang diberikan kurang dari 3,2 liter, setelah itu diberikan 3,2 liter, jadi diteliti lagi beberapa minggu kemudiannya, lalu diukur kulitnya. Ternyata kulitnya menjadi lebih lembab, lebih tebal bahkan, dan biomechanics-nya menjadi bekerja dengan lebih baik. Jadi kalau orang yang tadinya kurang minum, kemudian dia mulai minum, dia akan melihat bahwa kulitnya menjadi lebih lembab dan lebih cerah kelihatannya. Jadi jangan lupa minum air putih ya. Berikutnya yang kelima, tidur nyenyak. Apa hubungannya kulit yang sehat dan awet muda dengan tidur nyenyak?
Ya, kan kita selalu dengar tidur harus 8 jam per hari karena pada saat tidur terjadi regenerasi semua sel-sel. Nah, ada suatu hormon yang diproduksi pada saat kita tidur nyenyak di malam hari, hormon melatonin. Dan hormon melatonin ini anti-aging sifatnya dan anti-cancer. Ya, jadi ini kita butuhkan melatonin ini. Kapan melatonin diproduksi? Hanya pada malam hari kalau suasananya gelap. Jadi pada saat kita tidur dan mata kita tertutup di sini tidak ada sinar sama sekali, nah barulah kelenjar kecil yang ada di otak kita, pineal gland ini akan menghasilkan melatonin. Nah, melatonin ini dibutuhkan sebagai anti-aging, tapi saat yang sama dia akan membuat kita tidur dengan nyenyak. Ya, jam berapa diproduksi? Paling banyak diproduksi pada jam 9 malam. Jadi artinya sebetulnya jam 9 malam harusnya udah siap-siap tidur. Paling tidak jam 10 sudah harus tidur. Ya, nah setelah itu dia akan turun kadarnya pada pagi hari dan digantikan oleh hormon-hormon yang lainnya. Jadi kita butuh hormon melatonin ini. Nah, melatonin ini juga adalah master regulator of cell death and inflammation. Kita kembali lagi ke topik inflammaging. Jadi sifat antiinflamasi dari melatonin bekerjanya bukan hanya di otak, membuat kita jadi mengantuk dan tidur malam hari, tapi dia bekerja di seluruh sel tubuh termasuk di kulit kita. Dan yang menarik adalah melatonin yang bekerja di seluruh tubuh kita bukan diproduksi di kelenjar kecil yang ada di otak tadi, yang pineal gland, tapi diproduksi oleh semua sel di kulit kita, ya di seluruh tubuh kita, tapi yang utama di kulit kita, yang diproduksi di dalam organ di dalam sel yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria inilah powerhouse-nya sel. Jadi ini adalah pabriknya, energi kekuatan tubuh kita terletak pada mitokondria yang ada di setiap sel. Kalau mitokondria nggak bekerja, tentu kita tidak punya energi sama sekali. Mereka lah yang menghasilkan energi dan menghasilkan melatonin. Ya, jadi dikatakan bahwa melatonin yang diproduksi malam hari dihasilkan oleh kelenjar pineal gland yang ada di otak kita, tapi pada siang hari ada juga mitokondria di dalam sel-sel terutama di kulit kita dan juga di dalam seluruh kepala kita, ya ada mitokondria yang akan menghasilkan melatonin pada siang hari. Jadi kita harus terkena sinar matahari, simpulannya kan gitu. Ya, kalau kita tidak kena sinar matahari, maka kita tidak akan memiliki melatonin yang siang hari. Pada masa COVID ini salah satu yang seringkali dibicarakan. Karena orang yang sering terpapar matahari, mereka punya banyak melatonin yang bisa mengatasi segala proses inflamasi karena infeksi COVID. Kita tahu ya, COVID itu menyebabkan suatu proses inflamasi. Jadi kita butuh melatonin ini bukan hanya pada malam hari, hormone of darkness, tapi kita juga butuh melatonin sebagai hormone of daylight dan adanya banyak di kulit kita. Jadi nggak usah takut terpapar matahari, tentu dalam batas-batas yang baik. Jadi jangan sampai berlebihan. Baru sekarang kita bicarakan tentang sinar matahari, faktor eksternal. Apa yang bisa kita lakukan supaya kulit kita awet muda? Ya, setia, pakai tabir surya, hati-hati polusi, dan atasi dengan chemicals. Chemicals apa? Nanti kita masih akan ketemu chemicals-nya. Ya, yang pertama, setiap pakai tabir surya. Kita sudah begitu banyak melihat penelitian-penelitian mengkaitkan antara kanker kulit dengan paparan sinar matahari. Itu tidak bisa ditawar-menawar. Itu betul adanya. Ya, jadi jangan salah sangka ya. Sinar matahari dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Terutama kalau kita tidak cukup mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ingat yang penelitian tadi? Kalau kita punya cukup antioksidan di dalam tubuh kita, kita akan tahan terhadap paparan sinar matahari. Nah, area yang berisiko terjadi kanker kulit adalah hampir selalu di wajah dan leher, terutama wajah bagian tengah ya yang terlihat warnanya berbeda ini. Itu adalah area yang selalu paling sering terjadi kanker kulit. Ya, nah apa yang bisa kita lakukan agar wajah kita yang menjadi area yang paling sering kena kanker kulit, karena wajah nggak pernah ditutup kan, terbuka terus. Ya, kalau badan kita tutupi dengan pakaian biasanya. Nah, supaya tidak terjadi kanker kulit, kita bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock. Ya, nah
kita sering lihat tulisannya SPF. Nah, apa itu SPF? Itu adalah sun protection factor terhadap sinar ultraviolet B dan hanya terhadap ultraviolet B. Ya, nah caranya dia menangkal adalah bisa dengan diserap, diabsorpsi atau dipantulkan. Ya, jadi bisa dipantulkan si sinarnya itu atau diserap oleh chemicals, zat-zat yang bisa bekerja sebagai anti UV. Ya, nah tapi jangan lupa ada sinar ultraviolet A juga. Ya, nah A juga harus kita tangkal ya dengan cara yang berbeda, jenis sunscreen-nya berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan SPF? Jadi kalau ada sinar, 100% sinar itu terpapar ke kulit kita, maka 100 katakanlah ada 100 foton ya, ada 100 satuan dari sinar itu disebut foton yang akan mengenai kulit kita. Tapi kalau kita gunakan tabir surya SPF 15, maka hanya 93% yang akan bisa ditangkal, dan sisanya ada sekitar 6-7% dari si foton itu tetap akan kena. Kalau SPF-nya 30, makin sedikit. SPF 50 sangat-sangat sedikit. Jadi kita lihat bahwa ada peningkatan persen dari protection, tetapi hanya sedikit. Yang penting sebenarnya pakainya yang lebih penting. Kalau kita tidak pakai sama sekali, tentu 100-100-nya akan kena pada kulit kita. Kita butuh sinar matahari, tapi kita harus batasi pada porsi yang tepat. Jangan sampai berlebihan. Kemudian yang untuk ultraviolet A, tadi kita lihat sudah ada UVB dan UVA. Protection factor-nya ditulisnya dengan PA, terus ada tanda plus 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 ya. Semakin banyak tanda tambahnya, tanda plusnya, maka semakin tinggi proteksinya. Ya, jadi kalau kita terpapar sedikit sinar dengan kita lindungi dengan sunscreen, maka tetap akan ada foton yang masuk ke dalam kulit kita yang bisa menyebabkan terjadinya kemungkinan kanker kulit. Nah, orang seringkali mengatakan, saya nggak mau pakai chemical, saya nggak mau pakai zat kimia. Boleh, silahkan. Karena kita sebenarnya mengenal jenis-jenis sunscreen alami dari sejak zaman Mesir itu sudah ada. Zaman Cleopatra mereka sudah menggunakan itu, ya, tabir surya. Jadi itu bukan hal modern, bukan hal yang baru saja. Nah, kalau di kita di Indonesia gunakannya apa biasanya? Bedak pupur ya, bedak pupur, bedak dingin itu kan menggunakan tepung beras, kadang dicampur dengan air mawar, ada yang menambahkan kunyit sedikit, jadi banyak cara ya. Nah ini di Burma itu menggunakan namanya Tanaka, itu adalah sunscreen alami. Ya, mereka juga sama dipupurkan di wajahnya. Jadi dengan cara itu pun sebenarnya kita bisa terlindungi. Nah, hati-hati dengan tabir surya. Saya nggak mau masuk lebih banyak mengenai topik ini. Tetapi ada banyak tabir surya yang bisa merusak kesehatan kita. Juga ada banyak tabir surya yang bukan hanya merusak kesehatan, tapi merusak lingkungan, merusak laut, merusak tanaman-tanaman di bawah air. Ya, itu koral-koral itu rusak ya. Nah, zat apa saja yang berbahaya? Paling sedikit toxic chemicals itu ada di yang warna merah ini ya, oksibenzon, ada oktinoksat, ada homosalat, kemudian kalau dalam bentuk nanoparticles ya itu juga berbahaya. Yang paling aman adalah golongan titanium dioxide dan zinc oxide. Sampai saat ini masih itu yang dianggap paling aman sebagai jenis tabir surya. Lalu perhatikan juga apakah ada pengawetnya atau tidak. Nah, cara mengoleskannya, jangan lupa bukan hanya secuil, kita harus gunakan dalam jumlah yang banyak ya. Sunscreen namanya mau melindungi wajah kita, ya kita gunakan dalam jumlah yang banyak. Nah, berapa banyak itu? Kita selalu mengukur dengan 1 fingertip unit. Ya, 1 fingertip unit artinya 1 ruas jari tangan kita. Ya, nah untuk seluruh wajah dan leher jumlahnya adalah 2,5 fingertip unit. Jadi banyak. Jadi artinya kita tidak cukup mengoleskan secuil kecil saja. Ya, jadi harus 2,5 fingertip unit. Lalu setelah itu atau setara kira-kira dengan 1-2 sendok teh ya untuk wajah dan leher. Lalu setelah itu harus reaplikasi, harus dioleskan kembali dalam kurun waktu tergantung SPF-nya. Kalau SPF-nya 50 bisa cukup bertahan 4-5 jam. Tapi kalau SPF-nya 15 atau 30 tentu kita 2-3 jam sekali harus diulangi. Apalagi kalau kita berkeringat, berenang kena air, tergesek-gesek, ya kita harus oleskan kembali.
Ya. Nah, sunscreen ini sudah dibuktikan bisa mencegah penuaan akibat photoaging, artinya aging akibat sinar matahari dan mencegah terjadinya kanker kulit. Jadi jangan tabu dengan menggunakan tabir surya, tapi pilihlah yang tabir surya yang terbaik, yang paling aman bagi diri kita dan tentu bagi lingkungan kita. Nah, bagian yang ketujuh, hati-hati dengan polusi. Ada apa hubungannya polusi dengan aging pada kulit kita? Nah, ini dari WHO sudah mengeluarkan, ya ini WHO tahun 2013 kalau tidak salah, mengeluarkan satu guidelines apa saja air pollution yang bisa menyebabkan kanker. Ya, kita seringkali menganggap kita udah pola hidup sehat, makan sehat, banyak sayur, banyak buah, banyak antioksidan kan. Kok bisa kena kanker juga? Kenapa? Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Polusi di lingkungan kita itu sangat banyak ya, dan bahkan dikatakan di sini 120 bahan ini sudah terbukti dapat menyebabkan kanker ya, dan masih ada banyak yang 500-an bahan lain yang belum jelas. Nah, ini dari asosiasi IARC yang di bawah WHO ya. Kita lihat di sini ada yang grup 1 karsinogen ya, jadi yang sudah jelas-jelas contohnya benzen, asbes ya. Ini semua menjadi grup 1, jadi artinya hubungannya sudah sangat jelas menyebabkan terjadinya kanker. Ya, ada yang grup 2, 2A, 2B, dan grup 3 yang masih diduga. Ya, nah yang bisa kita kumpulkan adalah jenis yang paling banyak adalah volatile organic compounds. Ini adalah zat yang menguap. Menguapnya dari segala macam benda, ya. Jadi dari meja kita itu kan ada catnya, ada vernisnya, ada bahan-bahan yang di dalam, misalnya pelarut-pelarut yang digunakan dalam dry cleaning, ya. Kemarin video saya yang sekian tahun lalu itu beredar terus ya. Karena ini memang kita sering tidak bicarakan, ya. Kita udah pola hidup makan sehat, olahraga, tapi kita lupa bahwa lingkungan kita ini sudah banyak sekali tercemar. Bensin, ada orang yang senang tuh kalau isi bensin dia cium-cium baunya, ya padahal itu adalah zat yang toksik, suatu zat yang jahat yang bisa merusak tubuh kita, ya. Dan zat ini bisa menempel di kulit kita. Nah, kalau dia menempel di kulit tentu akan menyebabkan terjadinya inflamasi peradangan di kulit kita. Apalagi kalau terhirup masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam seluruh sistem tubuh kita. Jadi salah satu cara adalah kita harus cuci tangan, mandi yang bersih. Hindari semua bahan-bahan yang bisa menyebabkan adanya si VOC tadi, volatile organic compounds. Misalnya penyegar udara, pewangi-pewangi itu yang suka digantung-gantung ya, wangi-wangi yang disemprot-semprot di ruangan. Hindari itu semua karena kandungan, salah satu kandungannya adalah golongan ftalat ya. Lalu jangan simpan juga bahan-bahan kimia, misalnya pembersih lantai, semprotan nyamuk di dalam ruangan karena dia tetap akan ada yang menguap sedikit demi sedikit. Dan itu harus kita hindari, terutama kalau ruangan kita pakai AC atau kalau di negara dingin biasanya menggunakan pemanas udara. Itu akan terus menguap di dalam ruangan kita dan kita akan menghirupnya seterusnya. Dan itu yang menyebabkan proses aging, bahkan penyakit. Nah, salah satu yang paling sering diteliti pada kulit adalah soot ya. Soot itu karbon ya. Ini adalah zat yang dihasilkan dalam proses pembakaran ya. Karbon ini kalau kita bakar kayu, bakar sampah. Nah, ini sering nih kalau kita yang di Jakarta sering nih lihat ada tukang orang-orang yang bakar-bakar sampah tetangga kita. Apalagi kadang-kadang yang dibakar itu juga ada plastik yang ikut dibakar atau ban karet ya ikut dibakar. Itu semua akan menghasilkan senyawa karbon. Pembakaran dari kendaraan bermotor yang juga tidak bersih pembakarannya itu akan banyak menghasilkan asap yang warnanya hitam dan ini semua mengandung karbon atau soot ya. Nah, apa hubungannya dengan kulit kita? Semua soot itu mengandung partikel-partikel kecil yang namanya PM2.5, ada PM10, ada PM1, ya itu kecil sekali partikelnya, tapi dia bisa menempel pada kulit kita dan bahkan bisa masuk ke dalam peredaran darah kita dan selalu menyebabkan inflamasi. Yang paling sering adalah terjadi hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu flek. Jadi banyak orang yang sudah hindari matahari. Saya nggak pernah kena matahari, dok. Saya udah pakai tabir surya tebal-tebal, tapi kok fleknya banyak. Nah, selain memang faktor hormonal internal, tapi juga faktor dari soot ini, ya.
partikel-partikel karbon ya, yang PM2.5 yang paling sering berhubungan dengan terjadinya kerusakan kulit, termasuk terjadinya pigmentasi, jadi flek. Nah, saya melihat saya punya filter ya di rumah. Filter saya udah ada indikatornya untuk berapa banyak VOC dan PM2.5. Ini sering sekali nyala. Jadi Jakarta itu memang polusinya tinggi. Jadi kita memang harusnya memang tinggalnya jangan di kota besar yang banyak kendaraan bermotor. Kita harusnya hindari kota-kota besar. Jadi memang mungkin kita harus mulai pikir-pikir kita ke pinggiran kota aja di tempat yang lebih bersih ya. Kemudian VOC. Nah, itu sering sekali nyala indikatornya di rumah saya nih. Ini berarti ada salah satu furniture atau apa zat yang di dalam rumah saya yang masih mengeluarkan uap-uapnya ya. Jadi lihat ini bisa menyebabkan brain damage, stroke ya, semua dari polusi dari CPM 2.5 ini ya, masuk ke paru-paru menyebabkan asma, bronkitis dan sebagainya ya, bahkan kulit kita juga akan terganggu. Jadi hati-hati dengan debu yang ada di rumah ya. Nah, ini golongan yang paling sering kita masalahkan adalah golongan ftalat ya. Golongan ftalat itu pewangi ruangan, inilah yang bisa menyebabkan oksidatif stres dan inflamasi dan tentu saja terjadi aging ya. Nah, bagaimana cara membersihkan kalau ada si PM2.5 yang nempel di kulit kita? Cara membersihkan wajah kita dan seluruh tubuh kita itu sebetulnya ada yang bisa lebih bagus hasilnya, yaitu kalau menggunakan, ini dari penelitian dari Dr. Zoe Diana Drelos ya, membersihkan dengan cleansing cloth ya, baik yang dengan air atau dengan oil, itu paling bagus karena semua bisa betul-betul terangkat. Tetapi kalau kita hanya menggunakan sabun batang untuk membersihkan wajah, itu seringkali kurang bersih. Kemudian apalagi kalau kita menggunakan non-foaming cleanser. Jadi orang kulit sensitif biasanya kita berikan cleanser yang jenisnya non-foaming. Nah, itu seringkali tidak betul-betul bersih. Jadi ini dalam penelitian coba dites, masih ada make up, kemudian dicuci dengan non-foaming cleanser, masih banyak sekali yang tersisa. Jadi paling baik adalah memang menggunakan cleansing cloth. Jadi artinya kayak tisu untuk pembersih muka. Tapi tentu harus yang bahannya baik, dan jangan ada kandungan zat-zat yang iritatif karena banyak juga yang mengandung alkohol, malah bisa merusak kulit ya. Bagian terakhir, kalau sudah ada mulai tanda-tanda aging, tanda-tanda penuaan, kita boleh menggunakan apa yang kita oleskan pada kulit. Jadi atasi dengan chemicals. Ada jenis yang namanya phytochemicals, jadi bahan-bahan alam, bahan organik, tapi juga bisa yang bahan sintetik, yang chemicals ya. Nah, tentu kita harus pandai memilihnya. Jangan sampai kita menggunakan yang jenis yang bisa justru membuat kerusakan pada kulit kita. Ada banyak sekali zat-zat yang bisa mencegah penuaan dini, yang mengandung vitamin A, vitamin C, ya, ascorbic acid. Ini sifatnya antioksidan dan bahkan membuat kulit warnanya lebih cerah. Ada vitamin E, ya vitamin E-nya paling bagus sih dari tanaman. Jadi mau bikin masker pakai bahan-bahan alam, boleh silahkan. Tapi hati-hati, bukan artinya tidak ada efek samping. Tetap ada potensi efek samping. Kemudian niacinamide, ya ini vitamin B3. Panthenol itu vitamin B5, hyaluronic acid, BHA, AHA, peptide. Ini semua bisa kita gunakan untuk membuat kulit kita menjadi lebih awet muda. Dan tentu tadi sunscreen. Ya, tapi harus diingat, tidak semua bahan yang kita oleskan di permukaan kulit akan masuk diserap karena ada satu syarat. Pori-pori kecil yang ada di permukaan kulit kita itu hanya bisa ditembus dengan ukuran 500 Dalton. Kalau ukuran molekulnya besar, dia tidak akan masuk. Contohnya, ada banyak krim kolagen kan? Nah, kolagen itu molekulnya besar, tidak akan masuk tembus ke dalam kulit. Begitu juga dengan hyaluronic acid. Sekarang ada mereka membuat hyaluronic acid yang molekul kecil. Nah, itu mungkin masih bisa bekerja. Tapi yang molekul besar, dia tidak akan masuk tembus ke dalam kulit kita. Jadi dia hanya ada di permukaan. Jadi fungsinya hanya seperti moisturizer, pelembab di atas permukaan kulit kita saja. Ya. Nah, perlu diingat juga sumber bahan kosmetika kita itu dari mana? Apakah dari bahan yang halal atau tidak? Karena banyak yang
kandungannya itu dari babi, dari urin binatang, ada yang dari kerang dan sebagainya ya. Kita perlu baca ingredients-nya itu dari mana, asalnya dari mana, dan apakah dia menggunakan zat-zat pengawet ya. Nah, itu perlu kita teliti lebih jauh sebelum kita gunakan. Baik, sebagai penutup, take home message kita ya. Ada 8 cara untuk menjadi awet muda. Yang pertama adalah kendalikan pikiran, jangan stres, lebih banyak happy dan tersenyum. Utamakan selalu kita olahraga, gerak badan, karena kita aktif, kulit kita juga akan sehat. Dan sering kali makan sayur dan buah. Kalau bisa sehari selalu 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Ingat minum cukup air, membuat kulit kita menjadi lebih lembab. Tidur nyenyak, khususnya kita butuh melatonin di malam hari. Dan melatonin di siang hari, kita harus terpapar matahari. Tapi untuk wajah, karena seringkali kanker, kita gunakan tabir surya. Dan hati-hati dengan polusi di sekeliling kita. Kita boleh bersihkan rumah kita, buka jendela-jendelanya supaya jangan ada zat-zat chemicals yang ada di dalam akan tersimpan di dalam ruangan. Bahan-bahan kimia taruhlah di luar ruangan, jangan di dalam ruangan. Baru yang terakhir kita atasi dengan chemicals, baik phytochemicals maupun chemicals yang sintetik, agar kita mendapatkan kulit yang sehat dan kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.